Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputudian Putri Indriani, nomor absen 32, kelas 12 IPA 7. Di sini, saya akan menceritakan sebuah sinopsis novel yang berjudul Sang Pemimpi, yang ditulis oleh Andrea Hirata pada tahun 2006. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputudian Putri Indriani, kelas 12 IPA 7, nomor absen 32. Di sini, saya akan menceritakan sebuah sinopsis novel yang berjudul Sang Pemimpi, yang ditulis oleh Andrea Hirata pada tahun 2006. Berawal dari seorang anak yang bernama Arai. Arai adalah sepupu jauh dari Ikal. Ia sudah tidak punya keluarga lagi setelah ayahnya meninggal dunia. Sejak itu, Arai tinggal bersama dengan keluarga Ikal. Betapa kuat hati Simpa Keramat ini, begitulah julukan dari orang Melayu untuk seseorang yang hanya hidup sebatang kara dan tidak memiliki keluarga lagi. Sore harinya, Arai dan Ikal menuju pasar untuk membeli beras. Semua uang yang mereka miliki dimasukkan ke dalam karung gandum. Di pasar, terlihat Makcik Mariamah, pemain biola yang sudah tua. Arai memerintahkan Ikal untuk mengumpulkan semua uang itu. Ikal mengira Arai akan memberikan semua uang itu kepada Makcik Mariamah, tetapi tanpa disangka oleh Ikal, Arai menuju pasar. Ia membeli terigu, gula, dan lain-lain. Akhirnya, semua bahan-bahan itu diberikan pada Makcik. Di masjid pula, Ikal dan Arai mengenal Jimron yang gagapnya bukan main dan sangat gila kuda. Jimron juga sama seperti Arai, hidup sebatang kara dan tidak punya saudara lagi. Sebetulnya, beliau adalah seorang pastor karena beliau seorang Katolik. Tapi, kami memanggilnya Pendeta Giovanni. Rupanya, setelah sebatang kara seperti Arai, ia menjadi anak asuh sang pendeta. Pendeta berdarah Italia itu tak sedikit pun bermaksud mengonversi keyakinan Jimron. Beliau malah tak pernah telat jika mengantarkan Jimron mengaji ke masjid. Keheranan mereka yang kedua adalah Jimron sangat menyukai kuda. Kata orang-orang, ini berhubungan dengan sebuah film di televisi Balai Desa yang ditonton Jimron seminggu sebelum ayahnya wafat. Jimron adalah pemuda yang mudah mengantuk, tapi jika sedikit saja ia mendengar tentang kuda, maka telinga layunya sontak berdiri. Jimron segera menjadi pencinta kuda yang fanatik. Pernah suatu hari, Taekong Hamin marah karena di dalam buku TPA-nya hanya terdapat kuda. Taekong pun menghukum dia dengan cara bergelagak seperti kuda. Setelah mereka tamat SMP, mereka melanjutkan tingkat SMA. Mereka juga bekerja menjadi kuli bangunan yang hanya digaji dengan sebungkus mie instan tiap harinya sebagai makan siang. Kadang mereka juga bekerja sambilan, yaitu sebagai penjaga tempat golf. Mereka juga pernah bekerja sebagai part-time office boy di komplek kantor. Hanya saja, gaji mereka yang bisa telat berbulan-bulan. Suatu ketika, Ikal berlari pulang sekolah. Tiba-tiba, dia berhenti di depan restoran mie rebus. Di sana ia melihat dirinya sendiri. Arai dan Jimron sedang bekerja mencuci piring-piring kotor. Ketika berlari kembali, tiba-tiba ia juga melihat 3 orang yang sama menjadi kernet. Ikal begitu kaget dan langsung berlari pulang karena ia melihat orang lain menjelma menjadi dirinya dan 2 orang sahabatnya. Semangat Ikal seakan surut untuk melanjutkan sekolah karena pada akhirnya ia akan seperti apa yang dia lihat di restoran maupun di tempat lain. Ikal menjadi malas belajar dan sangat pesimis. Karena pikiran yang pesimis dan malas belajar itulah,
ia mempersembahkan kursi nomor 75 bagi ayahnya. Sungguh sangat mengecewakan, tetapi walau demikian, ayah Ikal tetaplah bangga pada anaknya. Maka, pada saat beliau mengambil rapot, beliau tetap seperti biasanya dengan ritual yang telah sudah lama beliau lakukan. Sungguh sangat perih hati Ikal. Dengan sikap pesimisnya, ia terpuruk pada urutan 75. Ikal pun tak kaget jika nanti ayahnya tidak datang, dan Arai pun marah padanya. Tapi, ayah Ikal datang dan seperti biasa, ia kemudian mengambil rapot dan langsung pulang. Arai dengan emosinya memarahi Ikal karena telah mengecewakan ayahnya. Setelah sekian lama bekerja sebagai tukang sortir, Ikal kembali rindu dengan teman sekaligus sepupu jauhnya Arai. Tahun-tahun berlalu, sampai akhirnya Ikal bisa kuliah di UI. Pada saat kuliah di UI itulah, Ikal bertemu dengan Nurmala. Setelah perbincangan yang cukup hangat dengan Nurmala, tanpa diduga oleh Ikal, Nurmala tiba-tiba menanyakan kabar Arai. Cukup bingung Ikal menjawabnya, tapi pada akhirnya Ikal bisa mengatasinya. Setelah lulus kuliah, Ikal mengetahui bahwa ada pengumuman beasiswa Stata 2. Tanpa pikir panjang, Ikal pun mencoba mengikuti tes untuk mendapatkan beasiswa itu. Hari wawancara pun tiba. Begitu gugup Ikal karena saingan Ikal adalah tamatan mahasiswa yang cukup pintar. Tidak disangka pula, riset yang dilakukan Ikal mendapat pujian yang sangat bagus dari seorang profesor. Selepas Ikal keluar dari ruangan pewawancara, dia kemudian mendengar suara yang cukup dia kenal. Tanpa diduga pula bahwa itu memang suara Arai. Sungguh tak disangka, setelah sekian lama tak bertemu, akhirnya Ikal bertemu dengan Arai yang juga sedang mengajukan beasiswa untuk kuliah di Eropa. Setelah sekian lama tak pulang ke Belitung, kali ini Ikal dan Arai pulang kembali ke kampung halamannya. Mereka bertemu Jimron yang sudah menikah dan memiliki anak. Malamnya, Ikal berjalan-jalan untuk menikmati suasana yang telah lama ia rindukan. Waktu yang dinanti-nanti tiba. Surat pengumuman beasiswa akhirnya tiba. Perlahan-lahan, Ikal mulai membuka surat itu dan didapatinya ia lulus tes dan akan kuliah di Paris, di Université de Paris, Sorbonne, Paris, begitu juga dengan Arai. Sekian cerita sinopsis yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.